Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan, saya perwakilan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini, saya akan memperlihatkan video yang bertema Moderasi Beragama. Stay tune ya sahabat, selamat menonton. A. Teori sejarah Islam masuk di Nusantara. Menurut P. dalam bukunya menyebutkan bahwasannya yang paling awal membawa seruan Islam ke Nusantara adalah para saudagar Arab. Yang kedua, menurut J. P. Mukid dalam The Outset Muhammadancy Inscription of Java yang membaca inskripsi pada batu nisan makam Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah. Perihal terkait awal Islam masuk di Nusantara Indonesia telah dikaji dalam seminar ilmiah yang dilaksanakan pada tahun 1963 Hijriah di Medan, yang kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Islam masuk pertama kali di bumi Nusantara Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari negara Arab. Yang kedua, wilayah yang pertama kali didatangi adalah daerah pesisir Sumatera Utara, kemudian membentuk kerajaan Islam pertama yaitu Aceh. Yang ketiga, para pendakwa yang pertama adalah para saudagar, yang pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Dalam versi lain menyebutkan, proses awal Islam masuk di Nusantara terjadi beberapa pendapat, yakni informasi dari Arab, informasi dari India, informasi dari Eropa, dan informasi dari Cina. Masuknya Islam di Nusantara dan proses penyebarannya kepada para bangsawan dan rakyat pada umumnya dilakukan dengan jalan secara damai. Salurannya adalah sebagai berikut: A. Perdagangan, B. Perkawinan, C. Tasawuf, D. Pendidikan, E. Kesenian, F. Kekuasaan. B. Dakwah Islam. Seiring berjalannya waktu, dakwah Islam berhadapan dengan dua jenis lingkungan budaya, yaitu satu, kebudayaan lokal yang masih sangat melekat dan mayoritas masyarakat masih taat serta percaya dengan adat istiadat dan ajaran inti religi animisme atau roh halus dan dinamisme atau benda maupun barang yang dipercayai mempunyai kekuatan magic. Yang kedua, pengaruh besar dari kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Jawa sekitar abad ke-4 Masehi. Para wali songo menggunakan sarana dalam penyebaran agama Islam yang disebut dengan istilah pendekatan kultur. Melalui macam-macam budaya yang sebelumnya telah diketahui oleh lapisan masyarakat di Pulau Jawa, salah satu media yang digunakan dalam dakwah Islam yaitu wayang kulit, yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Dakwah Islam. Telah kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan budaya. Salah satu budaya yang ada di Indonesia adalah wayang. Diperkirakan Indonesia memiliki kurang lebih 100 jenis wayang. Dan yang paling terkenal di kalangan masyarakat adalah wayang kulit. Biasanya, wayang kulit dipertunjukkan terkait dengan kejadian atau peristiwa tentang diri manusia, baik sebagai makhluk individual ataupun sebagai makhluk sosial. Pada zaman Islam, wayang oleh Wali Songo dipergunakan sebagai sarana dakwah dan penyebaran agama Islam. Namun seiring berjalannya waktu, dakwah Islam berhadapan dengan dua jenis lingkungan budaya, yaitu yang pertama, kebudayaan lokal yang taat dan percaya akan adat istiadat dan religi animis dinamisme, dan yang kedua adalah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Pulau Jawa pada abad ke-4 Masehi. Namun, dalam menyikapi hal tersebut, oleh Wali Songo tidak dihapus secara paksa, namun tetap dihormati sebagai sebuah warisan. Kamajaya Partokusumo menyebutkan bahwa wayang yang dijadikan cara yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam disambut sangat baik oleh lapisan masyarakat Jawa, karena hal tersebut sangatlah sesuai dengan kebudayaan Jawa. Para wali tidak lupa selalu menyisipkan bahkan mengisi cerita wayang dalam nuansa Islam. Model penyebaran Islam Wali Songo. Tahapan pendekatan penyebaran agama Islam yang ada di Pulau Jawa ada dua pendekatan, yaitu satu, pendekatan yang disebut dengan Islamisasi kultur Jawa. Dua, pendekatan Jawanisasi Islam.
D. Kemajuan Islam periode Wali Songo. Adapun kemajuan Islam pada masa periode Wali Songo adalah sebagai berikut. 1. Nilai-nilai dan tradisi keulamaan Nusantara. 2. Keragaman faham kesufian Nusantara. 3. Pesantren hasil asimilasi pendidikan Hindu-Buddha. 4. Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. 5. Tradisi keagamaan Islam Cham. Adapun kesimpulan sejarah Wali Songo dan Nusantara. 1. Masuknya Islam di Nusantara terdapat beberapa teori, yakni teori Arab, teori Cina, teori Persia, teori Eropa, teori India, dan strategi. 2. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan politik, kesenian, tasawuf, dan jalur pendidikan. 3. Tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara adalah para raja, dan untuk di Pulau Jawa adalah Wali Songo yang berjumlah 9. 4. Keberadaan Wali Songo sangatlah memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada khususnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pendekatan dakwah Wali Songo di Nusantara terbagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan Islamisasi kultural Jawa, dan yang kedua, pendekatan Jawanisasi Islam. Pendekatan yang pertama, pendekatan yang disebut dengan Islamisasi kultur Jawa, di mana dalam pendekatan ini bagaimana budaya Jawa agar nampak dalam nuansa Islam. Misalnya, mengganti dan menggunakan istilah dan nama-nama yang bercorak Islam, baik nama tokoh dalam wayang kulit, maupun penerapan hukum serta aturan-aturan yang meliputi aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat Jawa. Yang kedua, ada pendekatan Jawanisasi Islam, yang disebut sebagai suatu upaya penginternalisasian nilai-nilai Islam dengan cara menyisipkan ke dalam budaya yang ada di Jawa. Meskipun nama serta istilah yang ada di Jawa tetap digunakan, namun nilai yang ada dalam nilai Jawa sehingga Islam menjadi istilah Islam Jawa. Yang kemudian muncullah istilah Islam Jawa atau sering disebut dengan Islam Kejawen, di mana produk budaya yang ada di Jawa cenderung mengacu atau menitik pada keberadaan Islam. Selanjutnya, strategi dakwah Wali Songo. Adapun strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo antara lain ialah: yang pertama, bagian wilayah dakwah. Para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat memperhitungkan wilayah strategis. Beranjak dari sinilah, para Wali Songo yang dikenal jumlahnya ada 9 orang tersebut melakukan pemilihan wilayah dakwahnya tidak sembarangan. Penentuan tempat dakwahnya dipertimbangkan pula dengan faktor geostrategi yang sesuai dengan kondisi zamannya. Kedua, sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Rangkaian penggunaan sistem dakwah ini, misalnya, kita dapat ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan kawan-kawan berdakwah kepada Adipati Arya Damar dari Palembang. Berkat kerahmahan dan kebijaksanaan Raden Rahmat, akhirnya Raden Arya Damar sudi masuk Islam bersama istrinya, yang diikuti pula oleh hampir seluruh anak negerinya. Ketiga, adalah melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam, di mana para ulama harus menciptakan mitos dan nilai-nilai tandingan baru yang sesuai dengan Islam. Salah satu tugas utama dari para ulama yang telah dikadar oleh Raden Rahmat adalah menyebarkan ajaran Islam, sebagaimana tandingan bagi ajaran Yoga Tantra yang berasaskan Maulimo. Keempat adalah melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha menghindari konflik. Salah satu azas dakwah yang dicanangkan oleh Wali Songo adalah menghindari konflik-konflik dengan cara melakukan pendekatan kepada para tokoh setempat, diilhami oleh cara dakwah yang dilakukan oleh para Nabi Muhammad SAW, apa yang pernah dirintis oleh para Rasulullah untuk memperkuat kedudukan Islam di tengah peradaban jahiliyah dewasa itu, yang kenyataannya relevan juga untuk diterapkan di Jawa oleh para wali, meski dengan taktik yang disesuaikan. Kelima,
berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Faktor kebutuhan pokok amat vital bagi masyarakat dewasa itu adalah menyangkut masalah air, baik air sebagai kebutuhan keluarga sehari-hari maupun sebagai irigasi pertanian. Model moderasi beragama Wali Songo di Nusantara. Moderasi beragama. Moderasi adalah jalan pertengahan, yaitu tidak terlalu ekstrem ke kanan ataupun ekstrem ke kiri. Hal ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang selaras dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, umat Islam disebut umatan waswaton, umat yang serasi dan seimbang. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan pentingnya moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem. Beliau tidak ingin di Republik tercinta ini ada paham apalagi pengamalan agama yang ekstrim atau berlebihan. Kitab suci itu adalah teks. Selain kitab suci, Tuhan juga menurunkan orang-orang suci sebagai teladan dan memberikan contoh nilai-nilai kebajikan melalui para nabi. Yang kedua yaitu filosofi dakwah bil hikmah Wali Songo adalah kena iwae gak butek banyune, atau mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Sebuah pegangan dalam kehidupan dakwah yang tanpa dibarengi tindakan kekerasan atau pemaksaan sebagaimana yang sering kita saksikan saat ini. Wali Songo dengan misi dakwahnya dapat bersaing secara sportif dengan pemuka-pemuka agama lain tanpa unsur kecurangan. Di antara prestasi besar Wali Songo dalam difusi Islam ke Pulau Jawa pada khususnya dan Nusantara secara umum adalah melalui metode penetrasi nilai-nilai Islam secara bijaksana. Penyebaran Islam ke Indonesia pada umumnya dan ke Pulau Jawa pada khususnya termasuk dalam kategori unik. Mayoritas Islamisasi di berbagai negara terjadi melalui peperangan yang panjang dan melelahkan. Bahkan hal ini juga terjadi di Arab Saudi yang menjadi sumber cahaya ajaran Islam, namun di bumi Nusantara melalui pendekatan kultural. Jaringan dakwah dari 9 agamawan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo telah menorehkan sejarah emas dalam penyebaran Islam ke Nusantara. Wali Songo dapat mengislamkan penduduk Jawa tanpa merusak kebudayaan. Berikut akan kami bahas tentang dakwah serta keteladanan yang bisa diambil dari kisah perjuangan Wali Songo dalam mengislamkan bumi Nusantara. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Beliau adalah putra dari Barokat Zainul Alam yang merupakan ulama besar dari Maghrib. Nilai positif yang dapat kita teladani dari dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah 1. Ulet dan gigih dalam berdakwah. 2. Mengedepankan silaturahim dan toleransi. 3. Berani tanpa ada rasa khawatir dan takut. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Beliaulah yang mengenalkan istilah moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Nilai positif yang dapat kita teladani dari dakwah Sunan Ampel diantaranya 1. Selalu siap membantu kepada siapapun. 2. Mengedepankan membangun nilai ibadah. 3. Penuh perhitungan seperti halnya saat menghadapi desakan para wali muda untuk menyerang Majapahit. 4. Menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus, tanpa mengkafirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Perjuangan dan nilai-nilai positif yang dapat diteladani dari dakwah Sunan Giri dan Sunan Bonang. Beliau Sunan Giri memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan pada 1442 Masehi. Adapun nilai positif yang dapat diteladani dari dakwah Sunan Giri diantaranya yaitu Raden Paku senantiasa bersifat jujur dan berani, suka menolong kepada sesama, taat kepada perintah ayahnya, dan memiliki sifat tafakur dalam memutuskan sesuatu. Selanjutnya, Sunan Bonang. Beliau Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Lahir diperkirakan 1465 Masehi. Adapun nilai positif yang dapat diteladani dari dakwah Sunan Bonang diantaranya yaitu Sunan Bonang merupakan pribadi yang tekun dalam menimba ilmu. Selanjutnya, dalam berdakwah, beliau terlebih dahulu mengambil simpati dari masyarakat melalui karya seni dan sastra.
sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Perjuangan Sunan Kalijaga. Beliaulah wali yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatika, seorang adipati Tuban, keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit Ronggolawe. Dalam berdakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Beliau juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau berpendapat bahwa masyarakat akan semakin menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekaten, grebeg maulud, lakon carangan Kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Nilai positif yang dapat diteladani dari Sunan Kalijaga antara lain: yang pertama, memikirkan nasib kaum fakir miskin dan berusaha menyantuninya. Yang kedua, menerima nasihat dari siapapun walaupun belum dikenalnya asalkan berisi kebaikan. Yang ketiga, memahami kesenangan umat dan selanjutnya mengemas kesenangan tersebut, misalnya wayang yang disusupi oleh nilai-nilai keislaman. Perjuangan Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Ia lahir pada tahun 1470 Masehi dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwahnya berada di Paciran, Lamongan. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Paciran, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tanduk. Perjuangan Sunan Muria. Sebagai putra Sunan Kalijaga, Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi darah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 Masehi dan dianggap sebagai Sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwahnya. Dia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, sedangkan ibunya bernama Nyai Rara Santang. Menyusul berdirinya Kesultanan Demak Bintoro dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakuwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Nilai positif yang dapat diteladani dari dakwah Sunan Gunung Jati antara lain: 1. Sunan Gunung Jati tidak hanya menguasai ilmu agama dalam berdakwah, tetapi juga menguasai ilmu politik atau kenegaraan, bahkan ilmu pengobatan. Semuanya dipergunakan untuk melancarkan dakwah Islam. 2. Ketika mengalami masalah di luar batas pengetahuan manusia, saat Sunan Gunung Jati ditanya mengenai mana putri Kaisar yang sedang hamil, maka langkah yang diambil adalah bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan jawabannya. 3. Menghargai penganut agama lain serta bangsa lain seperti halnya penganut Hindu dan Buddha ataupun bangsa Cina. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya sahabat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.